Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki bab yang kedua yang berjudul Kejayaan Intelektual, Ilmuwan, dan Ulama Islam. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang ahli kedokteran. Masih bersama saya Bulina Hidayatunisa di MTS Negeri 1 Kota Semarang. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya adalah mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan-ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah yang pertama adalah Ali ibnu Robban at-Tabari. Ia adalah dokter masyhur abad klasik. Ali bin Sahal Robban at-Tabar lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya lah itulah Ali at-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali at-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. At-Tabari juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan atau Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karya At-Tabari antara lain: yang pertama, Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Karya yang kedua adalah Din ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Karya yang ketiga adalah Hifdzus Shihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah yang kedua adalah Ar-Razi. Ia adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran. Di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Karya-karya Ar-Razi antara lain: 1. Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Faraj bin Salim, pada tahun 1279 Masehi. Karya Ar-Razi yang kedua adalah Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campa, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi.
Penemuan-penemuan Ar-Razi antara lain 1. Smallpox. Smallpox ini adalah penyakit cacar. Ia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Ialah yang membagi penyakit ini menjadi dua bagian, cacar air atau variola dan cacar merah atau Vougela. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Kemudian penemuan Ar-Razi yang kedua adalah air raksa. Salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Dan penemuan Ar-Razi yang ketiga adalah diagnosa hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi atau darah tinggi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer saat ini. Selanjutnya, ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah yang ketiga adalah Ibnu Sina, atau di barat ini terkenal dengan Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekh Hurais, pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif, mencegah daripada mengobati, dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya-karya Ibnu Sina antara lain 1. Al-Qanun fit Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma, dan TBC melalui pernafasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Karya yang kedua adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa ini berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf.